Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga pada Ramadan kali ini kita semua masih bisa menikmatinya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, wa tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk manusia yang bisa istiqomah meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan akhir hayat kita. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, melanjutkan apa yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa menikmati iman berdasarkan salah satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3 perkara. Yang pertama adalah dia mencintai Allah dan Rasulnya daripada cintanya kepada dirinya sendiri. Allah dan Rasulnya menjadi prioritas dalam hidupnya. Perkara yang kedua yang bisa menjadikan seseorang itu bisa menikmati manisnya iman adalah jika dia mencintai seseorang, dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pokok dari perkara Islam adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dan rasa cinta kepada sesama. Khususnya adalah cinta kepada sesama kaum muslimin. Cinta kepada kaum muslimin ini kadang membutuhkan pengorbanan. Sebagaimana pepatah kita mengatakan, cinta itu butuh pengorbanan. Dalam Islam, kita mengenal apa yang disebut dengan ithar, atau mendahulukan orang lain daripada kita sendiri. Dalam suatu hadis diceritakan, dalam perang Yarmuk ada 3 sahabat, yaitu sahabat Suhail, sahabat Ikrimah, dan sahabat Harith. Mereka terluka dalam perang itu. Salah seorang sahabat mendengar sahabat Ikrimah butuh air. Sahabat ini lalu mendekati Ikrimah. Sebelum air itu terasa di kerongkongan Ikrimah, belum sempat air itu diminum oleh Ikrimah, Ikrimah melihat sahabat Suhail juga membutuhkan air. Kemudian dia memerintahkan supaya air itu diberikan kepada sahabat Suhail. Sahabat ini pun mendekatkan dirinya kepada sahabat Suhail. Ketika Suhail ini ditawari untuk minum, Suhail melihat ada sahabatnya yang lain, yaitu sahabat Harith. Dia berkata, berikanlah kepada Haris yang lebih memerlukan. Ketika sahabat yang bawa air itu mendekatkan dirinya kepada sahabat Haris, ternyata nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Sahabat Haris kemudian meninggal syahid. Kemudian sahabat yang bawa air ini berlari menuju sahabat Suhail, dan ternyata beliau juga sudah syahid. Berlari lagi ke dekat sahabat Ikrimah. Sahabat Ikrimah juga sudah menemui syahidnya. Ketiganya syahid dalam perang Yarmuk, dan mereka mencatatkan teladan yang baik bagi kita, cara bagaimana mencintai sesama kaum mukminin, mencintai sama kaum muslimin, yaitu dengan cara mendahulukan orang lain. Masing-masing fase, masing-masing era itu membutuhkan bentuk dari pengorbanan yang berbeda. Jika dulu para sahabat dalam peperangan bisa menunjukkan itharnya, kepedulian, cintanya kepada kaum muslimin yang lain, kepada orang mukmin yang lain, maka sekarang di era wabah corona ini kita juga bisa menunjukkan rasa pengorbanan itu, rasa cinta kepada sama kaum muslimin dengan cara-cara yang telah diperintahkan oleh pemerintah dan protokol kesehatan kita. Ketika pemerintah dan para ulama
menyuruh kita untuk berada tetap di rumah kecuali dalam hal terpaksa keluar rumah. Tidak perginya kita dari rumah dengan rasa pengorbanan, takut jika kita memberikan penyakit kepada sama kaum muslimin, itulah bentuk pengorbanan yang sekarang. Ketika harus keluar rumah menggunakan masker, tidak nyaman, gerah, tetapi itu adalah bentuk pengorbanan kita kepada kaum mukminin yang lain. Ketika kita membiasakan diri untuk cuci tangan dengan sabun sesering mungkin, maka itu adalah bentuk pengorbanan kita kepada kaum muslimin, kaum mukminin yang lain. Ketika kita menyuruh kepada kaum muslimin yang lain untuk tidak lupa menggunakan masker dan rajin mencuci tangan dengan sabun, itu adalah bentuk pengorbanan dan rasa cinta kita kepada kaum muslimin, kaum mukminin yang lain. Sehingga pengorbanan itu ragamnya adalah sesuai dengan konteksnya, dan itu adalah bentuk pengorbanan, bentuk kepahlawanan yang bisa kita lakukan sekarang. Tidak merasa kecewa, sakit hati ketika ditegur untuk menggunakan masker, untuk rajin cuci tangan, itu adalah pengorbanan kita. Karena kita yakin, kita sadar bahwa kita harus bisa menyelamatkan kaum muslimin, kaum mukminin yang lain. Caranya adalah menyesuaikan diri kita dengan bentuk-bentuk yang telah disesuaikan dengan protokol kesehatan dalam menghadapi wabah corona. Bapak Ibu rahimakumullah, dengan demikian wabah corona ini bisa menjadi bentuk baru jenis pengorbanan dan kepahlawanan seorang muslim, dan semoga kita semua termasuk orang yang berada di garda depan menjadi pejuang dan pahlawan dalam menghadapi virus corona ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan kesehatan kepada kita semua. Mohon maaf jika ada kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.